Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Desi Lestari, Diva Maharani, dan Nabila Maulidia Amalia. Kami akan mempresentasikan tentang pendekatan-pendekatan dalam konseling beserta contoh kasus dan cara penyelesaiannya. Silakan menyaksikan teman-teman. Pendekatan dalam bimbingan konseling. Pendekatan dalam bimbingan konseling benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan yang terarah dan tidak asal-asalan. Pendekatan-pendekatan dalam konseling. Yang pertama itu pendekatan psikoanalitik. Yang kedua itu pendekatan behavioral. Yang ketiga itu pendekatan eksistensial. Yang keempat itu pendekatan gaslight. Yang kelima itu pendekatan Adler. Pendekatan psikoanalitik. Menurut Willis 2009, pengertian psikoanalisis meliputi 3 aspek penting, yaitu yang pertama, sebagai metode penelitian proses-proses psikis. Yang kedua, teknik untuk mengobati gangguan-gangguan psikis. Yang ketiga, sebagai teori kepribadian. Pendekatan behavioral. Pendekatan behavioral atau perilaku adalah penerapan aneka ragam teknik dan produser yang berakar pada berbagai teori belajar. Pendekatan eksistensial humanistik. Psikologi eksistensial humanistik berfokus pada kondisi manusia. Pendekatan ini terutama adalah suatu sikap yang menekankan pada pemahaman atas manusia ahli-ahli suatu sistem teknik yang digunakan untuk mempengaruhi klien. Pendekatan gaslight. Teori gaslight memberikan perhatian kepada apa yang dikatakan anggota keluarga, bagaimana mereka mengatakannya, apa kejadian ketika mereka berkata itu, bagaimana ucapan-ucapannya jika dihubungkan dengan perbuatannya, dan apakah mereka berusaha untuk menyelesaikan perbuatannya. Sesi konseling yang sedang berlangsung digunakan sebagai laboratorium di mana dapat memperoleh pengalaman baru. Konseling itu lebih bersifat action konseling. Pendekatan Adler. Tujuan dasar dari pendekatan ini adalah untuk mempermudah perbaikan hubungan anak-anak dan meningkatkan hubungan dalam keluarga, mengajarkan anggota keluarga bagaimana menyesuaikan diri yang lebih baik terhadap anggota keluarga yang lainnya, dan bagaimana hidup bersama dalam keluarga. Contoh kasus dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga umumnya dialami oleh perempuan karena perempuan seringkali dipandang lemah dan tidak berdaya. Stigma negatif terhadap perempuan inilah yang menyebabkan kasus KDRT di Indonesia tidak menemukan titik temu. Jadi contoh kasus kelompok kita yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Pada kenyataannya, kasus KDRT yang berujung pada perceraian bisa berdampak negatif bagi kedua belah pihak, terutama anak. Pelaku akan divonis penjara dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dan korban akan memulai hidup baru. Bukannya dilindungi, mereka akan praktis dikucilkan dan bagi anak akan berpengaruh pada psikologisnya. Cara konselor menyelesaikan kasus dengan pendekatan teori konseling pernikahan keluarga, yaitu menggunakan pendekatan eksistensial humanistik. Di antaranya dengan cara kesadaran diri. Pada hakikatnya, semakin tinggi kesadaran diri seseorang, maka ia semakin hidup sebagai pribadi. Meningkatkan kesadaran berarti meningkatkan kesanggupan seseorang untuk mengalami hidup secara penuh sebagai manusia. Selanjutnya yaitu kebebasan dan tanggung jawab. Manusia adalah makhluk yang menentukan diri, dalam arti bahwa dia memiliki kebebasan untuk memilih di antara alternatif-alternatif. Karena manusia pada dasarnya bebas, maka dia harus bertanggung jawab atas pengarahan hidup dan penentuan nasibnya. Keterpusatan dan kebutuhan akan orang lain. Setiap individu memiliki kebutuhan untuk memelihara keunikan dan keterpusatannya. Tapi pada saat yang sama, ia memiliki kebutuhan untuk keluar dari dirinya sendiri dan berhubungan dengan orang lain serta dengan alam. Seperti keberanian untuk ada, pengalaman kesendirian, serta pengalaman berhubungan. Lalu yaitu pencarian makna. Salah satu karakteristik yang khas pada manusia adalah perjuangannya untuk merasakan arti dan maksud hidup. Seperti masalah penyisihan nilai-nilai lama, belajar untuk menemukan makna dalam hidup, serta pandangan eksistensial tentang psikopatologi.
Kecemasan sebagai syarat hidup. Kecemasan adalah suatu karakteristik dasar manusia. Kecemasan tidak perlu merupakan suatu patologis, sebab ia bisa menjadi suatu tenaga motivasional yang kuat untuk pertumbuhan. Kecemasan adalah akibat dari kesadaran atas tanggung jawab untuk memilih, kecemasan sebagai sumber pertumbuhan, pelarian dari kecemasan, serta implikasi-implikasi konseling bagi kecemasan. Kesadaran atas kematian dan non-ada. Kesadaran atas kematian adalah kondisi manusia yang mendasar yang memberikan makna kepada hidup. Para eksistensialis mengungkapkan bahwa hidup memiliki makna karena memiliki pembatasan waktu. Lalu perjuangan untuk aktualisasi diri. Kecenderungan untuk menjadi apa saja yang mereka mampu memiliki kecenderungan ke arah pengembangan, keunikan dan ketunggalan, penemuan identitas pribadi, dan perjuangan demi aktualisasi potensi-potensinya secara penuh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.